pada hari ini kita press release kalau kita menunggu pusat selesai mungkin masih sampai pagi. Terima kasih Pak Sarman Simanjorang, MSI, beliau selaku Ketua Kadin, hadir di samping kiri saya, dan teman-teman dari pers, dari dari koran, dan perwakilan BPS wilayah juga hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ini dilanjutkan sampai selesai, mungkin jam 3 baru selesai. Kita mulai saja ya, kita bicara inflasi, ekspor impor, dan pariwisata serta kemiskinan. Kemudian nanti secara rinci akan dilanjutkan Kepala Bidang Distribusi Pak Dodi samping kanan saya untuk inflasi, ekspor impor, dan pariwisata. Sedangkan untuk kemiskinan ini penting, ini Jakarta ini nanti Ibu duduk Kepala Bidang Statistik Sosial samping kanan saya. Inflasi kita adalah 0,93%. Ini di bawah inflasi nasional 1,03%. Jadi nasional 1,03%. Ya. Ketika dari situ, tidak bisa ya, tidak apa-apa ya. Jadi nasional itu 1,03, kita 0,93%. Kemudian laju inflasi tahun 2013, artinya mulai Januari sampai Juni 2,58%. Ya. 2,58%, nasional 3,35%. Nanti dulu, nasional 3,35%. Ya. Jadi masih jauh di bawah nasional. Stabilitas harga konsumen di Jakarta masih relatif lebih baik dibanding wilayah-wilayah di Indonesia. Kemudian yang kedua, saya akan berbicara tentang ekspor ya. Kalau kita lihat dalam gambar itu ya, bahwa ekspor pada bulan bulan Mei itu meningkat dibanding April, itu kelihatan itu peningkatannya 5,29%. Tetapi jika dibandingkan bulan Mei tahun sebelumnya, tahun lalu, dibandingkan bulan Mei tahun lalu, ekspor kita masih menurun. Ekspor melalui DKI, bisa ekspor Jakarta, bisa ekspor Jawa Barat, bisa ekspor Banten, dan sebagainya. Ya, jadi kita belum melihat apakah ini ekspor murni DKI. Nah, kita lanjutkan untuk ekspor DKI. Ya, ekspor DKI kita lihat ya, pada bulan April 2013 mencapai 953 juta dolar Amerika. Ini menurun ya, dibanding tahun sebelumnya, menurunnya 0,21%. Kemudian secara year on year menurun 4,19% ya. Dan kita lihat impor sebelah kanan. Impor pada bulan Mei naik dibanding bulan April, kelihatan naiknya 1,39%. Tapi dibanding tahun sebelumnya itu lebih tinggi kan, tahun sebelumnya kita menurun 4,15%. Kemudian dilanjutkan lagi dengan Wisman, lanjut ya. Wisman ya. Wisman itu wisatawan mancanegara. Itu sudah dibagikan. Nanti kita lihat ya. Wisman ini pada bulan Mei mencatat peningkatan. Nah, peningkatan ini. Tetapi jika dibanding tahun sebelumnya menurun. Jadi kalau kita bandingkan dengan tahun lalu menurun. Tapi untuk bulan Mei mencatat peningkatan dibanding April. Secara kumulatif, kalau dibanding tahun sebelumnya, Wisman ini juga mencatat peningkatan. Ini penting, ini sinyal, ini penting. Dengan adanya peningkatan ini, Jakarta ya, masih merupakan daerah tujuan wisata yang menarik. Walaupun kesannya tadi Pak Sarman nggak bisik-bisik ini, Pak masa nasional baru berapa tadi? 53%, masa iya sih. Terus ini saya balik ke Pak Sarman, itu teman-teman Bapak kan yang dengan melaporkan dengan jujur. Jadi nanti mudah-mudahan Pak Sarman menghimbau PHRI, satunya ya teman-teman dari PHRI ini
tolong memberikan laporan, karena ini datanya data dari hotel ya, bukan BPS ini. BPS tempat kuesioner diisi demikian ya. Jadi kalau kita lihat Jakarta ini memang lebih tinggi hunian kamar dibanding nasional. Kita sudah 58% naik dibanding bulan April 58,70, bulan April 58,60. Tetapi jika dibanding tahun sebelumnya ini turun, tahun sebelumnya 59 ya. Oke, mudah-mudahan nanti Pak Tarman setelah kembali ke kantornya bisa lalu lah sama kawan-kawan. Lanjut, ini sekarang kemiskinan. Nanti Bu Dudu akan menjelaskan ya. Berita gembira kemiskinan ini bisa dimuat dirilis wartawan teman-teman bahwa Jakarta tingkat kemiskinannya menurun. Kalau tadi nasional juga menurun, nasional itu juga menurun minus 0,29, Jakarta juga mencatat penurunan. Ya. Kalau kita lihat kemiskinan bulan Maret 2013, ya, bulan Maret 2013 itu tercatat jumlah orang miskin di Jakarta 354.000, ya, 354.000. Dibanding bulan September 366.000, maka ada penurunan. Penurunan cukup banyak ini ya, sekitar minus 12,6%. Cukup banyak penurunan. Tingkat kemiskinan juga menurun, ya. Sekarang bulan Maret ini 3,55% dibanding September 2012. 3,7%. Jadi menghafalnya gampang ya. Jumlahnya 354.000, persentasenya 3,5. Sampaikan sekali lagi, saya mohon maaf terlalu lama rilis kita dari pusat tadi, tapi itu juga. Baiklah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih kepada Bapak Bidang dari Provinsi DKI Jakarta yang telah menyampaikan secara global indikator ekonomi makro khususnya bulan Juni 2013 ditambah dengan kemiskinan. Bapak Ibu sekalian, itu disampaikan oleh Bapak pimpinan bahwa inflasi DKI Jakarta bulan Juni 2013 kali saja. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ya, ini bulan Januari pernah tinggi juga ya, 0, Januari 2013 0,8. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingat, ini kondisi ada banjir di Jakarta ya. Biasanya kalau per bulan itu sekitar 0,3, 0,5. Nah ketika bulan Juni 0,93%. Ya. Mungkin kemungkinan besar nanti kita lihat itu sudah ada sedikit dampak dari kenaikan BBM yang dimulai memang pada akhir bulan Juni. Ya. Karena naiknya akhir bulan Juni, ya. Nah kita kan ini kenaikan harga ini kita katakan dari minggu pertama sampai minggu keempat bulan Juni. Bensin atau BBM naiknya di akhir bulan Juni, tapi secara rata bulan Juni dia masih tertarik sama yang belum naik. Gitu, ya. Mungkin kalau naiknya awal bulan Juni mungkin bisa lebih keras lagi, ini bukan 0,93, bisa di atas 1%. Ya, lanjut. Nah, dari 7 kelompok pengeluaran yang kita kategorikan ya, Bapak Ibu sekalian, ya, itu memang 5 kelompok pengeluaran yang mengalami perubahan harga atau kenaikan harga. Ya. Satu kelompok justru mengalami penurunan dan satu kelompok dia stagnan. Jadi 5 kelompok ini terbesar adalah kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan, itu mencapai 2,8% inflasinya di dalam kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan. Di dalam ini ada rinciannya. Salah satunya memang adalah kenaikan BBM. Kemudian kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 1,62%. Bahan makanan juga mengalami kenaikan 1%.
kelompok kesehatan juga mengalami kenaikan 0,3%, dan kelompok perumahan, air listrik, gas dan bahan bakar juga mengalami kenaikan 0,06%. Sedangkan kelompok sandang justru mengalami penurunan indeks atau biasa disebut adalah mengalami deflasi. Penyumbang inflasi 0,0142%. Di sini kita tidak tampilkan. Tapi Bapak Ibu sekalian, di samping komoditi ini yang memberikan sumbangan inflasi, ada juga beberapa komoditi yang tidak naik. Ya, selain sandang gitu ya. Itu dan memang sandang yang komoditi adalah emas perhiasan ini kan sandang tadi minus 0,18% ya. Balik yang sebelumnya Pak. Nah, ini kan sandang ini kan turun nih 0,18%. Ini komoditinya adalah emas perhiasan. Ya. Jadi emas perhiasan itu justru mengalami penurunan harga. Betul Pak? Ibu-ibu nih biasanya yang tahu nih. Hah? Mas lagi turun nggak? Ya, lagi turun.